Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi mustakmilina syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah pada kesempatan yang berbahagia ini di kampus yang sangat luar biasa, MAN 4 Tasikmalaya plus keterampilan. Semoga berkumpulnya kita mendapatkan limpahan rahmat, karunia dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada saudara pembawa acara yang terhormat yang telah hadir di tengah-tengah kita, sang motivator nasional Bapak Happy Chandra Yana M. Iko. Tepuk tangan ya. Anak-anakku, siswa dan siswi MAN 4 Tasikmalaya, siswa-siswi dari SMP, dari MTS dan juga dari SMA dan SMK yang diundang bergabung bersama kami juga yang saya banggakan. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita. Karena hari ini MAN 4 Tasikmalaya plus keterampilan kedatangan sang motivator yang luar biasa. Beliau datang dari Jakarta, sengaja datang ke MAN 4 Tasikmalaya adalah untuk memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita semua. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat sang motivator. Saya bangga sebagai kepala MAN 4 Tasikmalaya. Saya merasa bangga dan saya harus mengadakan acara ini tidak lain adalah karena pentingnya sebuah motivasi, terutama bagi siswa dan siswi sang pelajar itu sendiri. Kenapa? Karena motivasi itu penting. Seberapa besarnya minat belajar siswa dan siswi. Motivasi itu penting karena akan mendorong kognitif siswa lebih tinggi. Kalau tidak ada motivasi, maka rasa-rasanya syahwat untuk belajar itu akan hilang. Motivasi itu penting ada, baik itu motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Ketika kalian belajar, ketika kalian menimba ilmu di MAN 4 Tasikmalaya, maka motivasi itu harus hadir. Dorongan agar kalian menjadi siswa yang sukses di masa yang akan datang, gemilang di masa depan, maka kalian harus bisa menumbuhkan semangat motivasi itu. Dan kalian harus siap menjadi siswa MAN 4 Tasikmalaya plus keterampilan. Siap apa tidak? Siap. Siap apa tidak? Siap. Siap apa tidak? Siap. Siap apa tidak? Siap. Saya sebagai kepala MAN 4 Tasikmalaya plus keterampilan bersama seluruh tenaga pendidik dan kependidikan mau memberikan motivasi yang luar biasa kepada kalian agar kalian semangat dalam belajar, agar kalian semangat dalam menimba ilmu yang insya Allah nanti kalian akan menjadi manusia yang hebat bermartabat.
tepuk tangan buat kita semua. Terlebih dahulu saya untuk membacakan CV atau kurikulum vitae dari motivator kita pada kesempatan hari ini. Nama Happy Chandrayana. Beliau lahir di Tasikmalaya, tepatnya tanggal 14 April 1981. Jenjang pendidikan SD Negeri Pamijahan tahun 1994. Kemudian melanjutkan sekolah di MTS Negeri Sukamana, lulus tahun 1997. Berlanjut di MA Darussalam Gontor, Jawa Timur ya Pak ya? Gontor Jawa Timur tahun 1998 sampai 2001. Kemudian beliau kuliah menempuh S1 di Universitas Darussalam Gontor tahun 2006 dan berlanjut menempuh kuliah S2 komunikasi di Universitas Indonesia. Kita berulangan. Jejak beliau sebagai trainer dan motivator nasional, TV voice over, parenting speaker, MC kenegaraan di Istana Negara Republik Indonesia, Direktur Chandra Food Production Management, dan Leader of Chandra Event Organizer. Kita beri tepuk tangan dan kita sambut dengan meriah motivator kita pada hari ini, Bapak Happy Chandrayana MPK. Kepada beliau kami persilakan. MAN 4 Tasikmalaya plus keterampilan, berikan tepuk tangan Anda untuk usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulina wa ba'd. Salam takzim serta hormat kami kepada yang terhormat Kepala MAN 4 Tasikmalaya, Bapak Njang SAG MPDI. Beliau adalah guru ana juga di sini. Oke. Baik. Oh, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Selamat datang, Bapak. Dan salam hormat kami untuk seluruh Dewan Guru yang terhormat yang ada di MAN 4 Tasikmalaya dan all of my people. Hari ini sebuah kebanggaan setelah kami merapat di Bau-Bau Sulawesi Tenggara dan di Kendari. Kemudian kemarin kita merapat di zona Bandung dan juga Lombok, Nusa Tenggara Barat. Qadarullah, hari ini suasana pantai di zona pantai selatan ini sangat mempesona, dan MAN 4 Tasikmalaya tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Jujur ya anak-anakku, kita sama-sama orang Tasik. Antum semuanya orang Kidul, abi oge orang Kidul. Andai kan hari ini kami berkiprah di MC kenegaraan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, yang akan menghiasi langit Nusantara bukan kami lagi. Bisa jadi satu di antara Anda yang akan terlahir dari MAN 4 Tasikmalaya yang akan menghiasi langit Nusantara. Maka sebelum kami merapat ke zona Sumedang dan Garut, hari ini berkah loh panjang yang terhormat. Tanggal 4 kemarin di bulan Maret merapat di Bandung, titik kedua kami merapat di MAN 4 Tasikmalaya, dan ini sebuah kebanggaan bagi kami. Biasanya sebenarnya gini, kalau ada ungkapan seorang penyair itu sangat indah. Ungkapannya itu apa? Tajririyah bimalah tastahisufun. Nah, angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Berapa kali ana lewat Cikalong, berapa kali ana lewat Karangtaulan, berapa kali ana lewat Cipatujah. Di situ kami hanya berdoa, ya Rob, kami sering merapat ke setiap titik di Nusantara, tapi di daerah ana sendiri ana belum pernah. Wallahi, Allah menggerakkan melalui beliau. Beliau mengatakan, Pak Happy Chandra, jadwalkan Maret di MAN 4 Tasikmalaya. Kalau
ketika beliau mengatakan itu, semua jadwal bergeser semua. Kami hadir dan rindu atmosfer Tasik Selatan bersama maka ini kebanggaan bagi kami. Antum alumni dari sini Bapak, sekarang bertugas sebagai dosen di UIN Wali Songo. Barakallahu fikum. Tepuk tangan untuk Bapak hari ini. Amazing. Saya mohon izin berdiri ya Ustaz ya. Hari ini melalui satu alat yang kami bawa hari ini people. Alat ini akan dilingkan Kementerian Informasi dan Komunikasi. Sejak jam 7.00 tadi, Mbak Vera di Istana Bogor mereka sudah standby bahwa hari ini kita akan live, no YouTube, bukan YouTube, tapi kita melalui satelit. Pihak Balai Monitoring sudah survei, frekuensi yang kosong di sini adalah 102,7. Maka sampai nanti selesai, Anda nggak tahu sampai kapan. Sampai azan maghrib dikumandangkan juga nggak apa-apa. Sampai acara selesai, kalau Mbak Vera langsung closing berarti acara selesai. Mudah-mudahan sebelum zuhur kita sudah selesai kurang lebih jam 11.00. You my people, suaramu, atmosfer Manpatas ini akan didengarkan bukan hanya orang Cikalong yang mendengarkan, bukan hanya orang Cikatomas yang mendengarkan, tapi yang sudah register ingin mendengarkan kalian hari ini hampir kurang lebih 75.000 orang dari Sabang sampai Maka saya minta kerjasama kalian semuanya. Siap didengarkan umat? Siap. Mana suaranya Tasik teh? Siap didengarkan umat? Siap. Hei nak, suaramu terdengar hanya 35% loh di sini. Siap didengarkan umat? Siap. Orang hebat dan berkarakter itu mengatakan siapnya dengan dua senjata, smile face and smile voice. Smile face, smile voice out itu, you ngomong sambil tersenyum itu indah banget. You presentasi depan guru sambil mengatakan assalamualaikum Bapak Ibu kami bangga bertemu. Let's smiling. You ngomong sambil tersenyum. Kalau antum ngomong yang kayak gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Manfaat loh. Bapak Ibu sehat gak? Dia aja nggak sehat ngomongnya kawan. Jadi you katakan siap sambil tersenyum. Siap didengarkan umat? Siap. Walaupun you pakai masker, ini prokes banget kayak di sini. Jangan-jangan setelah ini kalian bawa APD semua di sini ya. Saya kesini tadi pakai masker, Ustadz pakai facial gitu ya. Ternyata Masya Allah, Tabarakallah. Bismillah, kita standby hari ini. Semuanya duduknya dengan tegak dan tenang. 3, 2, operator standby, Bapera standby. Inilah Manpatas bersama teman-teman SMP di luar sana. Kita mulai dalam segmen pertama dalam waktu yang sangat singkat hari ini. My people, saya bicara bersama Manfaat Tasikmalaya. Segmen pertama yang akan kami tanyakan kepada Anda semua adalah ini dia people. Are you ready? Ketika 3 kata are you ready, maka jawaban you semua adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Ingat kak, smile face, smile voice. Segalau-galau you hari ini, segelisah-gelisah Anda hari ini, Anda mengatakan yes sir, dan you benar-benar siap. Antum benar-benar siap. Are you ready? Yes sir. Amazing. Sayap kanan, are you ready? Yes sir. Sayap kiri, are you ready? Yes sir. Di belakang, are you ready? Yes sir. Amazing, I like it. Saya kayak konser hari ini ya. Cocok tempat duduknya kayak gini. Amazing, I like it. Bismillah. Pak Arif, saya minta mikrofon. Mana Pak Arif? Pak Arif jangan kemana-mana, pergi kemana-mana Pak Arif. Pak Arif, pinjam mikrofonnya. Mudah-mudahan tidak feedback. Mudah-mudahan tidak feedback. Bismillah. Kalau saya tulis di belakangnya seminar public speaking, pasti Anda akan mengira, wah ini latihan pidato nih. Gawat kita. Ketika ini mikrofon saya on-kan dan saya akan meminta Anda yang bicara, pasti Anda banyak yang berdoa. Anda akan mengatakan, ya Allah, jangan sampai saya yang maju ke depan. Bukankah itu yang pernah Anda rasakan ketika guru lagi mengajar? Bismillah. Tes 1, 2. Ketika saya bilang, oke, bisa dikecilkan yang volume ini maaf, biar tidak feedback. Oke. Ketika saya mengarah ke sini, teman-teman saya kanan kami, mereka lagi berdoa. Ya Allah, kayaknya ke kita hari ini. Ketika saya melangkah ke zona kiri dan you juga sama mengatakan, wah makhluk ini datang juga ke sini. Itu namanya adalah the power of people. Kekuatan Anda. Apakah Anda takut hari ini? Apakah Anda tetap pede hari ini? Tunjukkan hari ini people. Siap ya? Bismillah. Pegang mikrofonnya. Biasanya kah
Kalau orang takut, saya kasih mikrofon, dia mundur. Ada juga ketika kami datang ke Bandung, saya kasih mikrofon, dia langsung teriak, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah, tapi dia tenang. Baca ayat kursi silakan. Biasanya gitu Pak. Kalau sekolah sanes masa kasih mikrofon, dia langsung pada menghentikan cipta. Brak, semuanya. Tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. You adalah orang ke-215 yang lupa jawab salam. Ulangi ya. Assalamualaikum. Namanya siapa Kak? Saya panggil siapa? Dari mana Kak? Tenang kawan, tenang. Kamu hampir lupa dari mana? Oke, dari mana Kak? Yes. Oke, dari Cikalong pastinya ya. Yuk katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya. Itu nama saya kawan. Kau pakai namamu? Iya, biar operator mendengarkan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Mary Haryani dari Tasikmalaya. Saya suka sekali suaranya. Good voice, good. Kak, silakan dibaca. Silakan dibaca. Setiap karakter Anda itu unik. Amazing. Silakan diusulkan mikrofonnya. Setiap karakter Anda itu unik. You bisa hiasi langit Nusantara sesuai dengan karakter Anda masing-masing. Generasi Tasik Selatan karakternya beragam dan tidak mungkin sama. Anda ada yang duduk di sini otak kanannya kuat. Ada juga di antara antum otak kirinya kuat. Ada yang limbik kanannya kuat, ada yang limbik kirinya kuat. You pasti mengatakan, Kang Happy punten ya, jangan sok tahu deh Pak Happy. Pak Happy kan baru pertama datang ke sini, kok tahu karakter kita dari mana? Kami bisa merasakan karakter Anda itu dari cara duduk dan sorotan mata. Mulai guys. Langsung Allahu Akbar, astagfirullah. Yang matanya bainal haya wal mamat langsung bangun. Astagfirullahaladzim. Ini punten Bapak Ibu guru segera biasa dianggap di metode pembelajaran. Anda katakan karakter Anda bisa dirasakan di 5 menit pertama dari cara duduk dan sorotan mata. Itu yang matanya langsung antara hidup dan mati langsung bangun ya. Setiap karakter Anda itu unik dan tidak mungkin sama. Inna khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. You sayap kanan, hampir otak kanannya dia lebih produktif dibandingkan otak kirinya. You yang di belakang, otak kanan Anda juga sama. Otak kiri hanya 20% di zona ini. Kenapa people? Semua karakternya tidak mungkin sama. Anak orang otak kanan. Ustadz Injak, beliau otak kanannya kuat. Beliau inisiatifnya kuat, visioner, mengadakan acara kayak gini jarang-jarang lokal di Tasik. Kenapa? Karena beliau otak kanannya yang kreatif. Mengapa saya katakan ini? Allah itu menciptakan kita beragam. Ana orang otak kanan, istri Ana orang otak kiri. Pasti lagi mikirin pasangannya masing-masing. Kadekan istri Ana orang otak kanan, you tahu apa yang terjadi? Ana orang otak kanan, Ana suka ngomong like this. Andekan istri Ana juga motivator. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain di sini. Istri Ana mah pendiam, Ustadz, diam, jarang ngomong. Ketika takol baru ngomong. Biar anak aja yang ngomong kayak gini. Allah itu maha adil. Maka kalau antum melihat tulisan ini, indah banget teman-teman. Anak-anak Universitas Indonesia, mereka meng-highlight, mereka mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali gambar itu. Apa itu tulisannya? Bahwasanya setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Sayap kanan, hei teman-teman, antum lihat ini gambar apa? Gambar apa? Suaramu 20% gambar apa? Silet lahu mazaya wan nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet apa? Silet itu walaupun kecil, tajamnya minta ampun, tapi dia punya kekurangan. Apa nuqsanu hadhil alah? Apa kekurangan silet ini? Silet ini walaupun tajam, tapi dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa kau pernah melihat ada orang nongkrong itu di Karang Tawulan, depan pohon, dan kau tanya orang itu, apa yang kau lakukan bang? Aku ini lagi menebang pohon dengan silet. Berarti dipertanyakan manusianya itu. Tak selesai urusannya. Sayap kiri. Antum lihat ini gambar apa? Gambar apa? Palu apa kapak? Wah, iya mah.
Antum nggak tahu mana palu mana kapak? Gambar apa nak? Kapak lahu mazaya wan nukson. Punya kelebihan, kekurangan. Kelebihan kapak apa? Satu kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi lahu nukson. Dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Andai kan ada santri di sebuah pesantren dia melanggar dan dibotak. Saya belum pernah melihat santri dibotak pakai kapak. Allahu Akbar. Berarti antum oh iya benar juga ya. Beliau sekarang sukses alumni, berhasil sebagai dosen di UIN Wali Songo. Beliau mempertajam bidangnya dari sejak di Manpatas. Antum tahun berapa di sini Ustaz? 2012. Setelah itu langsung move ke sana. Ke Jogja. Antum asli dari sini? Asli Ciherang ya, Cikalong. Ciherang itu Cikalong Ustaz? Oh iya. Kampung. Alumni luar biasa. Maka people, beliau pertajam pada bidangnya masing-masing. Maka semua yang hari ini hadir, please my people, you tak perlu datang ke UI, you tak perlu datang ke UGM, you tak perlu datang ke kampus-kampus di luar sana. Mereka berbondong-bondong datang, Pak Happy punten, Pak Happy kami ini dari Bandung, Pak Happy sengaja jauh datang ke Sentul Bogor. Kami ingin tahu Pak Chandra kira-kira karakterku di mana. Mereka belajar selama 2 jam mencari karakternya masing-masing. Datang dari Medan, anak USU, kampus Sumatera Utara, Bang. Setiap pembicara itu pasti pembicara tentang otak. Otak kanan, otak kiri. Aku sengaja datang dari Medan. Aku datang ini ke Sentul Bogor. Aku ingin tahu kira-kira otakku otak kanan, otak kiri, atau aku tak punya otak sama sekali di sini. Mereka harus berbayar kawan 750.000 per 15 menit. Antum gak perlu ke sana, cukup di sini. Bismillah, jangan sampai gagal ya Nak ya. Jangan dulu ke materi, golkan dulu yang satu ini. Siap? Apa judulnya? The Rise of Hand, the power of rising of hand. Kekuatan mengangkat kedua tangan. You sinergi, you fokus atau tidak? Mbak Vera silakan stay by the golden room. Siap ya? You angkat kedua tangan seperti mereka. Karena yang mengangkat kedua tangannya hari ini adalah generasi Manpatas yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Siap ya? Kita mulai. 5, 3, 2, mulai. Amazing. Tim multimedia silakan ambil gambarnya. Saya melihat tangan-tangan hebat di sini ya. Kita mulai. Jangan sampai salah, Kak. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah generasi Manpatas yang semangat, sehat, terampil, dan ceria. Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-tengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Anda udah mulai lihat tangannya masing-masing digeser-geserkan gitu tadi. Siap ya? Kita mulai people. Ketika saya bilang buka, tangan you tetap terbuka. Ketika saya bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Siap? Stand by. Buka. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Mulai. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Tutup. Ada yang buka tutup sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalimat thayyibah keluar semua satu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi. Antum gak bakalan ngantuk kalau udah kayak gini kak. Mulai kak. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Pak Kepala tingali, mani fokus, sudah ya. Kenapa Anda fokus? Karena Anda takut salah, betul? Apalagi yang berhadapan-hadapan kayak gini, kelihatan banget. Aduh, jangan sampai salah ya Allah, jangan salah. Tepuk tangan untuk Anda semuanya hari ini, betul? Yang kedua, semua yang hari ini hadir pasti merindukan applause. Seperti Anda memberikan applause kepada semua insan Manpatas hari ini. Karena people, applause sangat dirindukan. Generasi yang hebat pasti dapat applause dari orang-orang sekelilingnya. You, anak yang hebat, pasti dapat applause dari orang tuanya. Orang tuanya akan bilang, Gelis, Kasep, ibu bangga punya kamu. Pelukan hangat itu akan Anda rasakan dari sang ibu atau sang ayah.
Dia memeluk Anda dengan erat sambil mengatakan, nah, ibu ini gak bisa sholat sempurna. Tapi aku mau kau bisa sholat dengan sempurna. Lisan yang indah dari sang ibu dan bapak itu memberikan aplaus bagi Anda. Anda peluk itu ibu sambil mengatakan, ibu sing sehat panjang yuswa bu ya. Aplaus itu sangat rindukan. Guru yang hebat pasti dapat aplaus dari peserta didiknya. Anak manpatas yang hebat pasti kepala madrasahnya akan berikan aplaus kepada Anda. Dan Anda yang hebat, bisakah Anda mendapatkan pelukan hangat dan tepuk tangan dari sang ibu nanti ketika you sukses kawan? Seperti pelukan Ibu Ana waktu itu di Istana Negara. Ibu Ana mengatakan, ya Allah nak, kayaknya baru kemarin kau itu berada di SD Pamijahan. Kayaknya baru kemarin kau main-main di tanah balai desa. Sekarang kau berada di atas karpet merah istana. Oh, Ibu Ana memeluk Ana dengan cinta. Ibu Ana mengatakan, kau layak dapat aplaus dari orang tuamu. You juga sama. Kita sama-sama orang Tasik kawan. Kita sama-sama orang Kidul. Jangan ada mengatakan, Pak Happy saya makanya gak mungkin sukses Ustaz. Pak Happy kayaknya gak mungkin saya bisa seperti Anda. Buang aja negatif itu people. La muhal. Tak ada kata yang mustahil. Ketika Allah sudah menekan tombol on, semua akan menyala. Saya ulangi ya. Ketika Allah sudah mengonkan kita, semua akan menyala. Dan tidak ada kata mustahil. Setuju? Ketika Anda bilang setuju, you jawab sepakat. Siap ya? Setuju? Setuju? Udah mulai loading. Ketika saya bilang sepakat, Anda jawab setuju. Sepakat? 2 detik yang lalu Anda masih berlinang air mata. Setelah itu air matanya naik lagi. Karena Anda lagi pikir, setuju apa sepakat nih? Setuju? Ayo. Tidak ada kata setukat. Mana setukat? Setuju? Nama saya Happy Chandra, you bisa panggil saya Pak Happy, bisa panggil saya Pak Chandra. You kalau datang ke Istana Bogor, orang-orang manggilnya Pak Chandra. Tapi antum kalau datangnya ke Sentul Bogor, orang-orang manggilnya Kang Happy. Kang Happy sehat. Jangan aina orang lemah, kami bukan keluarga yang keluarga besar. Ketika kami masuk ke tanah ini, kami belajar banyak tentang dunia, ilmu Allah Azza wa Jalla. Samudra Darussalam kami telusuri hampir kurang lebih 12 tahun di tanah Darussalam Gotor ini. Siapa yang mengira anak bocah kelas 3 SD yang dulu gak bisa ngomong apa-apa? Siapa bilang dan siapa yang percayakah kalau anak Pamijahan nun jauh di sana yang dulunya saya gak bisa ngomong seperti ini? Tapi qadar Allah, masuklah tahun 2008 ke zona Istana Negara di zaman pemerintahan SBY. Pasti kalian pernah dengar suara ini saat acara 17 Agustus di-announce dari seluruh TV nasional dari zaman pemerintahan SBY sampai hari ini. Pasti kalian pernah dengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sangsaka merah putih terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia tiba di zona podium kenegaraan. Hadirin dimohon berdiri. You tahu, ketika saya pegang itu Ustadz mikrofon, Ana lihat ibu anak nangis di ruang VIP. Anak Allahu Akbar. Anak temuin ibu anak. Bu, kenapa ibu menangis? Ibu gak berkata-kata. Dia meluk anak erat banget. Ibu itu mengatakan, ya Allah nak, kamu itu orang Tasik, jauh dari kota. Sekarang kau tampil dengan gagah dengan blazer yang kau pakai. Memahami anak, peluk erat banget. Bisakah pelukan itu antum rasakan dari orang tua antum nanti? Lama, tak ada kata mustahil. Di karpet merah inilah kami rasakan ada the power of birrul walidain. Semakin antum sam'an wa ta'atan terhadap alam manfaat ini, antum tunduk dan patuh terhadap orang tua antum, atau mengikuti saran dari bapak kepala madrasah, semua alam pondok dan alam juga di sekolah ini, bismillah kan.
You akan rasakan itu. Wallahi. Ana saksinya. Qadarullah azza wa jalla. Kemanapun saya pergi panjang. Ana bawa kalau anak asli di Tasikmalaya Selatan. Kami datang ke kampus Ayu Malaysia. Kami katakan. Ketika mereka katakan, Pak Chandra, I ask you one question. Where do you come from? Tasikmalaya. Where? Pamijahan. What is pamijahan? Katanya. Mereka tak tahu apa itu pamijahan. Sakit hati anak. Dikira pamijahan itu kue ladu kali ya. Gitu ya. The name of district. Jadi pamijahan kayaknya nggak ada di Google Map kayaknya seperti itu. Qadarullah. Keluar dari zona istana. Datanglah orang-orang ini. Bismillah. Voice over talent. Saya harus mempertanggungjawabkan tulisan yang ada di banner TV Voice Over. TV Voice Over itu mengisi suara TV. Salah satunya kita mengisi suara TV di channel yang satu ini. Pasti kalian semua pernah dengar suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar baru. Pernah dengar suara itu? Allahu Akbar. Cuma ngomong gitu doang loh, Kak. Aduh, anak WA aja deh Ustaz. Itu pasti you pernah dengar suara itu. Sesaat lagi. Kenapa? Diulang lagi. Atau kayak seneng banget gitu Ustaz. You pasti dengar suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. You tahu gak? Waktu itu lagi nganggur nak, belum ke istana. Lagi di Tasikmalaya di Paseh, tiba-tiba ditelepon orang TV One untuk datang ke TV One hanya untuk ngomong itu doang. TV One memang beda. Dari pagi sampai sore lo natek vokalnya TV One. Mas Happy bisa diangkat lagi suaranya TV One. Oh enggak mas, turun lagi TV One memang beda. Kami naik 2.000, saya masih ingat banget pakai bis dari Kampung Rambutan naik ojek dari 2.000 menuju ke area TV One. Masya Allah. Kita anak kan santri. Ketika udah selesai, TV One memang beda. Oke, Mas Chandra, fix ya. 4 second, 4 detik. Siap, Mbak. Saya pamitan. Mohon maaf, saya izin. Pak Chandra, jangan pulang dulu. Terima kasih udah jadi voice over di tempat kami. Sama-sama, Mbak. Ini honornya untuk Anda. Saya cepat ambil tuh amplop. Lah, lagi nganggur, Ustaz. Anak buka amplopnya. Allahu Akbar. Hanya ngomong TV One memang beda. Hanya ngomong 4 detik, brother. TV One. Anak buka amplopnya. Allahu Akbar. Pasti kalian lagi nunggu berapa deh jumlahnya. Itu mah difokus sampai pengker. Afwan ya, maaf punten ya. Natahadas bin ni'mah. Ketika anak buka angkanya 27.500.000. Nah pasti kalian kaget. Pak Happy, kok bisa sebesar itu? Anak tanya ke finance-nya. Mbak, kok bisa Mbak? Antum tahu apa jawaban Mbak itu? Pak Chandra, di production house KB hitungannya per second, per detik. Oh, 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplopnya gitu ya. Setelah itu dipanggil lagi sama Ustaz Agung Izul Haq, Syekh Ahmad Al-Misri. Nanti kapan-kapan boleh Ustaz. Acara milad, acara manpatas, datang Syekh Ahmad Al-Misri, Ustaz Zaki Mirza, datang ke sini kayak cocok gitu ya. Disuruh apa? You pasti telah dengar suara ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesia Go di TV One setiap hari siang dari jam 1 sampai jam 3 sore di TV One. Kalau you mendengarkan ada channel-channel ini, pasti anak-anak manpatas, anak-anak SMP di luar sana, you pasti pernah lihat ada channel yang satu ini. Ya kan? Teman-teman Cikalong harus diginiin dulu nih, baru ke materi. Kalau langsung ke materi, saya khawatirnya Anda menghanikan cipta dan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tahu-tahu selesai acara nanti gitu ya. Allahu Akbar. Dari mana tadi saya bicara? You pasti pernah dengar suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV.
Pernah dengar suara itu? Pernah dengar suara itu? Kak, ini the new vocabulary for you. Itu namanya voice over. Namanya apa? Kalau ada acara di Manpatas, ada assembly di hall atau assembly di lapangan, ada panggung, ada apresiasi seni, jangan sampai ada yang bilang kayak gini, teman-teman besok kan ada kreasi seni nih, panggungnya udah berdiri, punten, nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Kolong panggung, emang gak enak banget didengarnya. You bilang, teman-teman nanti voice overnya siapa? Gitu. Harus elegan dong orang Manpatas, jangan nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Enak. Oke, kalau udah ke Trans TV, pasti ada channel ini. Sebelahnya apa? Dikarenakan Manpatas ini adalah plus keterampilan, betul ya Pak ya? Keterampilan identik dengan dunia skill. Anda belajar banyak tentang skill bersama Trans 7. Next, andaikan pandemi selesai, bismillah. Anda akan sinergikan teman-teman yang ada di zona keterampilan di Manpatas ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk bersama kami di Transmedia, bersama Trans 7. Belajar banyak tentang dunia multimedia, dunia broadcasting, dunia skill dan sebagainya, keterampilan. Welcome. Mau antum ke sana? Teman-teman SMP mau? Masuk dulu kan dia tuh. Masuk dulu ke sini baru ikut gabung ke sana ya. Ahlan wa sahlan. Pibo, disuruh apa saya di Trans 7? Setiap pagi, ketika ibumu lagi menyiapkan hidangan pagi, you pasti pernah melihat acara ini. Betul? Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya kesini lagi. Iya, ayo, nak tenang. Kehela tuh nafas kehela. Pasti you pernah dengar suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bersama Hazanah Trans 7. Terakhir ya Kak ya. Karena you semua di ranah plus keterampilan, you juga harus terampil dong. Saya belajar banyak tentang skill, bukan di SMK. Kami belajar banyak karena apa? Karena saya cinta dengan dunia skill. Akhirnya kami diberi amanah untuk menjadi dubber dan juga MC di Rina Gunawan Wedding Organizer, dan kami diberi amanah sebagai MC di pernikahannya Raffi Ahmad dan Nagita Slavy dari Jakarta. Setelah itu pengisi suara film, dan kami mengisi suara film biasanya ibu-ibu yang suka nonton film ini. Di mana kami mengisi suara film di Antv, mengisi suara filmnya Mahabharata. Ustadz, punten Ustadz ya Pak Arif, saya tuh gak suka film-film ini Ustadz. Ana gak pernah nonton, saya mah gak pernah nonton, saya mah gak suka film-film ini. Kalau antum bilang, Pak Happy, kalau anda gak suka ngapain diterima kerjaannya? Lumayan episodenya panjang, makanya udahlah saya ambil. Disuruh ngisi apa? You pasti pernah lihat ada Arjuna dan Bhisma. You pasti pernah dengar suara ini. Lagi nunggu ya. Aduh, ngomong sama anak generasi milenial kayak gini nih Ustaz nih. You pasti udah dengar suara ini. Ingat Arjuna. Sebentar belum ya. Kita terus heboh. Baru ingat Arjuna. Ingat Arjuna. Ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Pernah dengar suara itu? Tahu nggak ada orang Makassar bertanya, Mas Chandra, saya sering dengar suara itu Mas Chandra. Maaf saya mau tanya, Pak Chandra kalau sehari-hari ngomongnya kayak gitu apa enggak? Istighfar saya di sini. Brother, sister, gak mungkin saya masuk ke Indomaret dan ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Terus, tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Siunan tuh kasirnya gitu Pak ya.
Ya Allah, Ustaz, saya suka melihat ekspresi semangat dari generasi Manpatas hari ini, Bima. Qadarullah. Oke, segmen kedua. Masih semangat? Masih. Teruskan? Enak kali kok yang duduk, aku yang ngomong. People, siapa yang bisa menebak tulisan ini kira-kira mengarah kemana? Kita mulai. Ada tulisan menarik dan mohon dibaca. Saya pinjam mikrofonnya. Tenang, Kak. Ini mikrofonnya Manpatas, bukan mikrofon yang kami bawa dari manajemen. Tapi Anda melihat mikrofon hari ini horor banget bagi Anda ya. Tenang, Kak. Kasihkan ke sampingnya. Kasih ke sampingnya. Ketika saya bilang kasih ke sampingnya, dia bilang apa? Allah. Oke, kasih ke sampingnya. Semua tunuh pemikiran ya. Oke. Jangan kau menatapku seperti itu lah. Tenang. Kasih ke belakangnya kan. Kasih ke belakangnya. Kasih ke sampingnya. Kasih ke depannya. Kasih ke sampingnya. Dan kasih ke dia. Itu namanya strategi, kawan. Semakin mikrofon ini jauh, dia senang banget. Lama-lama dia balik lagi. Innalillah. Pegang mikrofonnya, Kak. Iqra. Silakan dibaca. Pesona spirit generasi Tasikmalaya di tengah pandemi COVID-19. Oke, generasi Tasikmalaya, generasi Manpatas, please tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kenapa? Karena you semua harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bendera ini. Siapa yang bisa menebak kira-kira ini bendera mana? Anak kasih hadiah. Lagi musyawarah ya. Aneh kasih hadiah umroh. Benar, Kak. Benar, ayo. Siapa yang bisa dapat? Apa nak? Oke, siapa yang bisa jawab? Ada yang bilang, siapa Kak barusan? Apa Kak? Brazil. You katakan Brazil. Jawabanmu orang ke-215 lah. Makassar yang mengatakan Brazil. Dan jawabanmu adalah keliru. Kira-kira bendera mana? Bendera Ukraina. Jawaban Ukraina berarti Ukraina benderanya baru, kawan, kalau gitu ya. Mau bilang bendera Cikalong atau mungkin sekalian ya. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. You tanya lagi, Pak Happy maksudnya apa? Nah, bersama Pak Wapres hari itu saat pandemi datang, bersama Pak Wakil Presiden, bersama para protokoler, kami merapat ke Kepulauan Solomon. You tahu apa yang terjadi? Ternyata orang Solomon itu, ternyata orang Solomon itu yang dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Orang Solomon yang dikatakan mereka itu minal masakin. Mereka benar-benar miskin. Dan mereka diserang wabah bertahun-tahun lamanya. You lihat deh sekolah mereka. Mereka ke sekolah di kelas yang seperti ini. Mereka menggunakan kostum yang tak enak dipandang. Mereka sholatnya di situ, ibadahnya di situ, rumahnya di situ, mereka sekolahnya di situ, kelasnya di situ, kawan. Mereka diserang wabah bertahun-tahun. Ketika mereka mengatakan, Pak Chandra, COVID-19, that easy for us. Kami diserang wabah bertahun-tahun, Pak Chandra. Tapi kami punya spirit dan yakin. Walaupun Pak Chandra kami dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi kami punya spirit. Walaupun kami ini jauh dari kota, kami jauh dari halayak ramai, kami jauh dari sentuhan Nusantara, tapi kami punya spirit yang luar biasa. Apa buktinya? Kami tanya dari mana sumber penyakit itu, wahai Solomon people. Sumber penyakit yang datang ke Solomon bertahun-tahun lamanya itu gara-gara pohon yang tebal ini. Itu pohon tebal, brother, sister. Sumber penyakitnya datang dari pohon ini.
Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Dengan izin Allah. Mereka mengatakan, Bapak Wakil Presiden yang terhormat dan seluruh protokol, kami akan menghancurkan pohon ini bukan dengan alat. Mereka datang berbondong-bondong ke pohon ini dan mereka sambil mengatakan, dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu Tuhan, biiznika innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami ini minta tolong ya Rabb, wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Kami tak punya alat. Innaka sami, engkau tidak tuli ya Rabb, wa innaka basir. Engkau tidak buta ya Allah. Aku mohon. Aku yakin ini pohon akan tumbang dan hancur. Selama 40 hari, 40 malam, mereka berteriak, bi'idillah azza wa jalla. Hanya the power of vocal. Mereka berteriak di hadapan Rabb Jalla Jalaluh. Pohon ini hampir tumbang dan hancur. Bukan dengan alat. Bukan dengan gergaji. Apa hubungannya dengan kita? Antum dengar gak sambutannya beliau tadi? Untuk menuju kesuksesan banyak halang rintang. Antum teriak, Pak Happy, saya capek Pak. Pak Chandra, jujur Pak, saya banyak masalah, saya susah Pak untuk belajar. Pak Happy, kami masih usia seperti ini, masih diterjang sekian masalah keluarga Pak Chandra. Kadang-kadang ibuku juga tak menyetujui dengan posisi saya seperti ini hari ini. Pak Happy, kakakku dan sebagainya. Pak Happy, saya letih Ustaz. Pak Happy, saya letih, saya harus kemana? Jawabannya adalah fafirru ilallah. Orang Solomon yang mereka belajar dengan keterbatasan aja bisa teriak kepada Rabb-nya. Kenapa kita tidak? Antum punya kostum yang indah, ganteng-ganteng, cantik-cantik kawan. You punya keluarga yang indah. Bisakah antum berbisik dalam sujudmu? Ya Rabb, engkau tidak tuli ya Allah. Biar langit mendengar. Keren loh kalimat itu. Berbisik di atas bumi dalam sujud. Biar langit mendengar. Pasti banyak yang nulis. Buat status di WA hari ini. Ustaz, serius ya. Karena senang banget nih. Ini benar-benar tidak juga loh Ustaz. Ini fokus semuanya ke depan. Ada langsung berlinang air matanya. Yang berlinang air matanya mungkin, Pak Happy, itu yang kami rasakan. Antum bilang, Pak Happy saya capek. Itu biasa. Pak Happy saya lelah. Nah, udah mulai itu. Pak Happy saya letih. Wah, udah tuh, nggak tahu tuh. Lebih parah lagi. Kemana jawabannya? Fafirru ilallah. Seperti orang Solomon yang muslimnya sedikit, brother. Tapi mereka punya kekuatan. Ustaz, anak sering berdoa loh Pak Happy. Saya udah jadi eman patah sini, kami sering berdoa. Tapi kayaknya Allah tak dengar kita. Buang kalimat itu. Bukan itu maksudnya. Kuncinya apa sih? Ketika kita berdoa dan yakin akan doa itu, maka energi doa itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Di situ Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, ini hamba-hambaku di Manpatas lagi berdoa. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke ars. Fahim tuh? Maka people, anak nggak mau ada yang kayak gini. You dibentuk sama guru-guru, skillnya powerful, biahnya biah tarbawiyah, lingkungan pendidikan yang amazing here. Akhlakmu indah, qiraatul Qur'anmu indah di sini. Ini man loh kak. Pas nyampe rumah banyak yang kayak gini. Ini bapak lagi ngapain? Nah, bapak lagi ngapain ini? Brother, lagi apa kak? Angkat kak. Lagi apa kak? Bapak ini lagi marah nak. Siapa bilang bapak ini lagi mempersilakan minum? Ini bapak lagi marah. Maksudnya apa Pak Happy? Kami belum paham. Satu teriakan orang Solomon, pohon tumbang loh kak. Teriakan seorang bapak terhadap anak-anak Manpatas. Satu teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu.
Kami bergabung dengan para psikolog bersama Kak Seto, Bunda Erisman. Kami temukan kalimat ini. Allah Karim. Ketika kami survei prefrontal korteks anak-anak SMK di luar sana, mereka nggak bisa belajar sempurna karena di rumahnya, punten, banyak teriakan. Berkumpullah para orang tua di Jakarta Convention Center. Kami berikan motivasi parenting. Saya bilang, ayah bunda, bisakah ayah bunda nanti bersama buah hati Anda menuju surga Allah Azza wa Jalla? Mereka teriak, 2.000 orang, Pak Chandra bisa. Kuncinya satu, jauhi teriakan yang tak elok di rumah. Teriakan apa sih Ustaz? Banyak. Nak, keluar kau dari rumah ini. Aku benci sama kau ini. Pulang. Keluar kamu. Kalau ada ibu yang suka kayak gitu, ibu itu suka nonton film Azab Indosiar. Ini satu kata teriakan loh brother. Satu kata itu berkata-kata. Satu kata bisa membunuh jutaan hormon. Pohon aja bisa tumbang, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu ciptakan lemah. Terus gimana Ustaz? Gini aja teriakannya nih. Anak latih ya. Bismillah. Angkat tangan kanannya. 1, 2, mulai. 1, 2, kepalkan tangannya. 1, 2, Nusantara merindukan teriakan takbir Manpatas hari ini. Takbir! Getarkan dari Tasikmalaya Selatan dengan takbir antum, karena takbir Anda semua bisa membunuh jutaan hormon negatif dalam diri kita. Takbir! Cukup, tepuk tangan untuk Manpatas hari ini. Kenapa anak berani gini? Karena di sini muslim semua. Betul kan, Ustaz? Muslim semua kah? Nanti non muslim ikutan takbir lagi di sini. Anak lupa nggak nanya ke Pak Arif soalnya tentang ini. Oke, maka Bible, bismillah, kita mulai. Semua yang hari ini bilang, Pak Happy udah ngomong 1 jam loh. Tetap Pak Happy, saya emang nggak bakal percaya diri. Saya mah susah, kami mah orang kampung Pak Happy. Pak Happy, saya mah orang Cikalong, saya mah keluarga kecil Pak Happy. Punten Pak Happy ya, saya mah keluarga kecil, rumah saya kecil, sendal saya kecil. Ya, kami mah, saya mah hese, Ustaz, punten lah. Mau jadi orang sukses, ya udahlah, kita mah kayak gini-gini aja. Kak, mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Kalau you masih mengatakan Pak Happy, kami mah keluarga kecil, kami mah orang kampung. Saya juga orang kampung, brother. Pak Happy, kami mah, ente mah enak. Saya mah di sana dekat gua. Poek lagi. You masih enak di sini. Orang yang masih merasakan Pak Happy, saya mah orang kecil, berarti Anda belum belajar tentang filosofi ini. Kalau you main catur, ini kecil, tapi gak pernah mundur. Betul gak? Pernahkah anak ini mundur? Apapun yang terjadi, kata anak kecil ini apa? Aku harus terus maju ke depan. Andai kan menteri salah, dimakan sama dia. Raja salah, dimakan sama dia. Akhirnya anak kecil ini bisa menduduki sebagai raja. Maka you semua my people, kecil-kecil tapi mungil, tapi you semua melangkah bersama sang nahkoda, bersama beliau. Ini samudera, tanah pantai selatan. Please antum bersama kapal Manpatas, ikuti sang nahkoda. Ketika sang nahkoda mengatakan, yo semuanya menghadap ke kiri semua, jangan ke kanan. Ketika sang nahkoda mengatakan, semuanya takbir menuju ke depan, takbir menuju ke depan, jangan ada yang melawan arus. Ketika ada satu di antara Anda yang mau hampir tenggelam di atas samudera, angkat tangannya, ayo brother, naik lagi. Kita hampir ke titik pelabuhan. Ketika sampai ke titik pelabuhan, semua akan mengatakan, alhamdulillah, yes, we are winner. Kita menang. Paham gak Anda ngomong ini? Paham gak? Jangan-jangan tuh, ini kapal apaan ya? Gitu ya. Anda ngomong depan anak-anak Manpatas, SMP juga, bukan anak SD kelas 6. Pasti you paham. Karena apa? Ketika kami Zoom, Potret Pelajar di Alam Nusantara, kita mulai ya. Ada anak man di negeri ini, bukan di Manpatas saja loh ya. Kita kan sering roadshow ke beberapa kota. Kami datang ke Pekanbaru, memotivasi anak-anak man se-Pekanbaru. Ada anak man dari cara duduknya, sorotan matanya, dia adalah generasi man yang bahagia banget dia sekolahnya. Happy banget.
Dia bangun pagi-pagi. Walaupun di hari Senin, dia senang banget. Orang-orang hari Senin itu kan gimana gitu. Anda libur hari apa? Sabtu masuk apa tidak? Ketika Anda Sabtu masuk, Sabtu sore Anda senang banget karena besoknya Minggu pagi you happy banget, you bisa jalan-jalan kemana-mana. Minggu siang azan zuhur dikumandangkan, Anda senang banget bisa hang out bersama kawan-kawan Anda. Azan maghrib dikumandangkan malam Senin, Anda mulai merapat ke kamar. Azan isya dikumandangkan, habis sholat Anda merenung, ya Allah, secepat ini kau ciptakan hari Minggu, ya Allah. Datang Senin pagi, matahari sudah muncul di zona Cikalong sana. Anda mengatakan, ya Allah, Senin deh, Allah Akbar, ya Senin deh, ya Allah. Kalau Anda masih mengatakan itu, berarti Anda belum bahagia. Happy aja kan, sebelum tidur Anda bahagia. Senyum, lagi tidur senyum-senyum gitu ya. Bangun tidur, besok Senin ya Allah. Ada yang bilang, kakak bilang ke dia, Neng, besok ujian loh. Ujian apa? Jam pertama fisika, jam kedua kimia, jam ketiga matematika. Anda mengatakan, wah kiamat kubro ini. Semakin Anda mengatakan kiamat kubro, itu yang terjadi. The power of thinking. Ana inda dzanni abdi, kata Allah. Allah bersama prasangka hambanya. Ketika Anda mengatakan, wah ini kiamat kubro di kelas nih. Udah nih, wah benar-benar ini bahaya nih, bahaya. Udah, itu yang terjadi. Al-kalam nisfu doa. Omongan itu setengah dari doa. Terus gimana Pak Happy? Ada yang bilang, Kang, besok ujian Kang, fisika, matematika, kimia. Oh gitu? Saya senang banget kalau ada materi itu, ya Allah. Itu mah favorit saya itu. I love that, gitu. Saya suka. Walaupun Anda gak suka, katakan saya suka. Ya bahagia banget. Tapi yang paling bahaya, jangan sampai anak manpatas dia termasuk generasi yang kedua ini. Apa? Biasa saja. Saya khawatir, jangan sampai kan Ustaz ya, karena Tasikmalaya, manfaat Tasikmalaya untuk Nusantara, dia generasi yang bukan biasa-biasa aja. Tapi harus, yes, that one, extraordinary people. Luar biasa. Kalau you belajarnya biasa-biasa aja, masuk ruang ujian, pasti biasa-biasa aja. Selesai ujian, biasa-biasa aja. Dan nilainya, biasa-biasa aja. Jangan sampai, ya Ustaz ya ngobrol tentang generasi milenial. Coba kalau tadi anak di sini dengan panjang. Pak Hari bilang, silakan Pak Happy, terus anak ngomong. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kan motivasi ya. Jadi motivasi ya kayak gitulah motivasi. Nanti cari di Google juga banyak motivasi ya. Gitu ya. Kalau anak ngomong kayak gini, you pasti akan teriak, beliau akan marah. Pak Happy, niat gak ngomong di sini gitu ya. Maka anak bilang, Pak Kiai, mohon izin saya ke depan. Kenapa? Ini transfer energy of body language, kekuatan bahasa tubuh. Saya mentransferkan kepada Anda semua. Ini cocok ada Bapak Ibu guru yang terhormat di belakangnya. Oke, generasi biasa saja antum buang. Harus menjadi luar biasa. Yang bahaya lagi, cemasnya. Sebelum masuk ke gerbang Manpatas, cemas. Wajahnya cemas banget. Kamu dari mana? Cikalong. Kok betah kan? Betah Pak. Tapi cemas wajahnya, tak elok dipandang manusia. Cemas banget. Lihat Pak Happy, ada Pak Happy, Jakarta loh dia, jangan-jangan COVID. Cemas banget. Aduh, jangan cemas. Ngelihat ibunya, ibu saya udah bisa di mana nih? Lihat kamarnya, kayak ruang isolasi. Cemas banget. Itu yang bahaya. Yang paling bahaya lagi, antum pernah dengar gak? Anak highlight lagi ya sambutan beliau tadi. Masuk ke materi anak segmen ketiga. Orang yang selalu berteriak lelah, berarti dia belum lelah. Pak Happy, saya lelah, Pak Happy. Wallahi Pak Happy, saya lelah. Astagfirullahaladzim, Pak, capeknya Allah Akbar, Pak. Ya Allah Pak, tugasnya numpuk. Ya Allah Pak. Ya Allah Pak, tahu gak Bapak kalau lihat Pak tugas kami, ya Allah. Lelah Pak, lelah. Orang yang selalu berteriak lelah, berarti dia belum lelah. Hilangkan kata lelah, yang muncul adalah lelah. Wajar, lelah wajar. Tapi jangan larut dalam ruang kelelahan. Orang yang selalu berteriak lelah, the power of lilahnya lama-lama akan hilang. Pasti banyak yang nulis buat status habis zuhur. Lelah versus lillah. Mana yang Anda pilih? Lelah apa lillah? Karena orang yang lelah itu dia pasti belum mengikuti satu kajian ini.
Mana mikrofon tadi kak? Oke. I need male voice. Suara yang dari zona putra. Kasih ke belakangnya kak. Kasih ke belakangnya. Kasih ke belakangnya. You. Oke. Kasih ke sampingnya. Oke. Bismillah. Stand up please. Oke. Stand by kak. Stand by. Nah tenang kak. Tenang. Oke. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kak, dalam zona bicara, dalam ranah public speaking, ketika kita bicara, yang pertama, jangan bicara dan tangan disimpan di belakang punggung. Langsung ke sini ya. Yang kedua, tangan jangan disimpan di dalam saku like this. Anda presentasi di depan wali kelas, jangan sampai tangannya disimpan, ditangkupkan di sini. Yang ketiga, yang bahaya lagi apa? Jangan sampai Anda ngomong di depan orang, ngomong di depan guru, ngomong di depan semua audiens, dan banyak grafit. Apa itu grafit? Kayak gini. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya nyambung liman batasnya. Itu namanya grafit, ilmu baru brother sister, namanya grafit. Namanya apa? Grafit. Siap kayak urusan kita belum selesai. Angkat mikrofonnya kak. Belajar apa hari ini nak? Apa nak? Motivasi. Oh good answer. Motivasi bersama pembicara, namanya pembicara siapa? Oh hampir lupa nama aku kawan hari ini. Hampir 1 jam kita ketemu ini. Apa yang antum dapatkan hari ini? Saya suka jawabannya, bagus sekali jawabannya. Dia kalau bicara emang dari hati. Anak juga dari hati nerimanya ya. Hei, anak panggil siapa? Anak panggil siapa? Indra. Silahkan dibaca. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Siapa yang mengatakan itu? Saya. Ya itu. Itu kak. Indra. Pendek kali kau ini. Ada di bawahnya Indra. Emang harus ada yang kayak gitu kali ya. Ulangi Indra. Silakan ulangi. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Siapa yang mengatakan itu? Imam Asy-Syafi'i. Oke. You katakan. Kalimat berikutnya adalah. Kalimat berikutnya adalah Mutiara Hikmah untuk Man 4 Tasikmalaya. Berikut kalimatnya. Silakan dibaca. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Siapa yang mengatakan itu? Al-Jizam. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Indra. Ingat ya, yang tadi Imam Syafi'i. Bukan Indra. Barakallahu fikum. Terima kasih, jazakallahu khair. Silakan kembali ke tempat. Belajar memang membuat lelah, brother, sister. Tapi jika tidak pernah belajar di manfatas, you ingat dah, hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Akhirnya apa? Dia tidak menikmati irama belajarnya. Dia stres, Kak. Orang stres kayak gimana, Ustadz? Pak Happy, orang stres kayak gimana sih? Lihat videonya nih. Ini ciri orang stres. Orang stres itu yang tidak tahu job desk-nya apa. Ini dia. Pas banget. Kayak udah ngintip slide gitu, Pak. Pas banget itu kata-kata.
Itu orang stres kawan. Dia nggak tahu job desk-nya apa. Udah tahu besok mau ujian dia santai-santai aja. Udah tahu hari ini harus kumpul, dia santai-santai aja. Udah tahu dipanggil Pak Kamat, dia santai-santai aja. Dia stres. Emang kenapa sih Pak Chandra, Pak Kepala Madrasah tadi mengatakan tentang dunia stres? Saya juga stressing lagi depan Anda. Karena yang dikhawatirkan generasi Tasik Selatan ini, generasinya yang udah terganggu prefrontal cortex-nya. You nggak bakal temukan ini materi ini di kelas. Hanya di doa ini yang Anda temukan. Bahwa semuanya hadir harus menjaga prefrontal cortex. Apa itu? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai. Dahi, itu dagu, nah. Dahi, ayo, udah mulai. Anda lagi tanya ke temennya, dahi Abdi di mananya, gitu ya. Anda lagi bingung, dahi, SMP, dahi, brother, sister, dahi, bukan dagu. Dahi di sini, nak sayang, bukan di sini. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Good. Itu dahi. Nah, anak-anak SMP, adik-adikku, di situ ada korteks yang tahu dan dibikin stres. Tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadhibatin. Jago betul tuh, banyak penghafal Al-Quran kayaknya di sini ya. Nasiyatin kadhibatin. Surat apa itu? Al-Waqiah, Masya Allah. Apa nak? Apa? Al-Alaq. Tuh. Ayah, bunda, bapak ibu guru yang terhormat, punten. Ini kekurangan generasi hari ini. Banyak yang hafal ayat-ayatnya tapi nggak tahu judulnya. Nah, tangannya udah. Nah, saya khawatir kayak sampai ke kelas kayak gitu. Udah terhipno gara-gara korteks ya. Saya khawatir yang SMP juga ada yang masih kayak gini gitu. Udah selesai. Kak, di Papua ada orang yang maju ke depan. Pak Chandra, aku pun hafal Pak Chandra juz amma. Oke, silakan maju ke depan. Kok apa yang kau hafal? Pak Chandra mau surat apa? Surat Al-Ikhlas kau hafal? Aduh Pak Chandra, aku tak hafal surat itu. Oke, kalau surat kulhu aku hafal Pak Chandra. Kalau Al-Ikhlas aku nggak hafal. Apa bedanya kulhu dengan surat Al-Ikhlas? Jangan sampai generasi manfaat tahu ayatnya tapi tak tahu suratnya. Maliki yaumiddin. Ayat sebelumnya apa? Baru kali ini ada pertanyaan kayak gini gitu ya. Biasanya lanjutkan ya. Maliki yaumiddin. Saya tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Apakah? Ar-Rahman. Nirrohim. That one. Nasiah juga. Itu penting untuk kita kaji. Nasiah artinya adalah korteks. Kalau korteks rusak, ini bahaya. Apa kalau korteks rusak? Antum bawa kolam dan kurasa? Antum bawa pena dan buku tulis? Coba angkat tangan kanan dengan pulpennya. Resep saya kalau di sini nih. Pasti banyak yang berbisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak gitu. Ayo nyala pulpen 2 tuh gitu. Wah, udah mulai tuh. Pada musyawarah. Lagi sibuk di sana cari pulpen. Oke, Kak. Ada yang berbisik, ayo pulpen 2 tuh gitu ya. Oke, senang saya kalau kayak gini. Pada musyawarah langsung cari pulpennya, Kak. Angkat tangan kanan dengan penanya. 1, 2. Pak Agung ambil gambarnya. Tim multimedia dari panitia ambil gambarnya. Angkat. SMP ambil gambarnya. Good. Yang nggak bawa pasti mengeningkan cipta dia. Sekarang angkat tangan kiri dengan buku tulisnya. Disinilah bedanya. Ada yang bawa pulpen tak bawa buku tulis. Ada juga yang bawa buku tulis tak bawa pulpen. Ada juga yang dua-duanya tak bawa dia. Oke, good. Turunkan kembali. Yang pertama, you tulis. Apa yang akan terjadi jika korteks rusak? Apa yang terjadi jika kita stres, korteksnya rusak, korteksnya lemah, dia terlalu menuju ke gamer. Dia seorang gamer yang lupa dengan belajarnya. Dia menghadapi handphone mulu. Yang diingat dia handphonenya. Sebelum tidur yang dicari handphone, bangun tidur yang dicari bukan mamahnya, handphonenya. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, jika korteks rusak. Generasi manfaat, kalau korteksnya rusak, yang pertama dia akan sulit mengatur masa depan.
Jangan harap kau bisa hiasi langit Nusantara kalau you belajarnya korteksnya stres. Yang kedua, anak yang korteksnya rusak, kelihatan tanda-tandanya. Apa? Nih yang kedua ini. Anak manpatas, jangan sampai generasi yang korteksnya rusak kelihatan dia suka murung. Ayah bunda yang terhormat yang ada di belakang yang sudah punya buah hati, yuk kita jaga buah hati kita biar korteksnya rileks. Kalau dia suka murung terus di rumah, berarti korteksnya sudah mulai goyang. Kecanduan gadget, korteksnya mulai rusak. Kalau ada temanmu yang suka murung aja, tanya orang itu, bro, korteksmu masih ada apa enggak? Jangan-jangan korteksnya hilang. Oke, good. Berikutnya, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Orang yang korteksnya rusak, dia not care. Dia nggak peduli dengan apapun yang ada di sekelilingnya. Berikutnya, dia nggak sopan orangnya. Nggak sopan dengan karyawan, nggak sopan dengan guru, nggak sopan dengan orang tua. Berarti korteksnya sudah mulai terganggu. Titipan Allah yang bersama nasiah itu sudah mulai terganggu. Dan terakhir adalah kurang kreatif. Sudah? Oke, cukup gak segmen ini? Operator sudah berikan signal di 30 menit terakhir sebelum saya tutup. Siapakah di antara Anda yang bisa maju ke depan? Dan antum semua ngomong seperti ini. Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? Yuk bicara, saya kasih hadiah dari Istana Bogor dan dari Chandra Production Management. Saya hitung sampai 5 mundur. Kalau tidak ada yang maju, hadiahnya akan kami berikan ke sekolah lain nanti sore dan besok malam. Ketua OSIS, mana Pak? Ada Ketua OSIS ya? Masya Allah, tabarakallah, ahlan wa sahlan. Silahkan Ketua OSIS maju ke depan. Saya minta yang SMP, ada yang mencoba maju ke depan? Tidak ada, lagi pada berdoa. Ini male voice, suara putra, suara putri, female voice. Anak hitung sampai 5. 1, apa yang sudah Anda kah? Good, wow, amazing. Silakan maju ke depan. Perwakilan harus ada, nah. Kita kasih hadiah nanti kah? Sebelum kita menuju ke segmen terakhir. Silakan kak. Oke, di zona depan. Menghadapnya ke depan, lihat ke kamera. Standby, pegang mikrofonnya. Bisa pinjam mikrofon tadi? Di mana mikrofon tadi ya? Ya, mikrofon akan ditukar dia. Agak maju nak, biar close up. Oke, yang pertama, tes mikrofonnya dengan baik dan benar. Tidak ada generasi Cikalong yang ketika tes mikrofon dan ada tiup mikrofon itu. Pernahkah Anda melihat ada orang yang meniup mikrofon? Ditiup-tiup mikrofonnya? Kalau Anda tiup mikrofon berarti Anda terlahir untuk menjadi generasi peniup mikrofon. Terus caranya gimana Pak Happy? Tes like this. Tes, coba. Panjang punten, bisa nggak ini dibuka maskernya? Ini suaranya nggak powerful di sini. Mohon izin ya, insya Allah kita sehat semua ya. Ya. Ini nggak bisa ya. Oke, Bismillah. Bismillah. Oke, katakan kak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama anak. Itu nama saya. Terjadi lagi seperti kau tadi. Kau pakai namamu. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya ada Kika David dari Cikalong. Saya panggil siapa? Kiki. Oke, please, bismillah. Kita mulai ya kak ya. Ingat kak, no gravit. You ngomongnya nggak boleh ada gravit. Masih ingat gravit tadi? Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? 3, 2, 1, please. Jangan selesai bicara sampai saya selesai minum. Alhamdulillah, yang saya dapatkan hari ini adalah sebuah ilmu yang bermanfaat bagi diri saya, yaitu untuk bisa memotivasi diri saya menjadi lebih giat lagi dalam melakukan pembelajaran di sekolah ini, dan mudah-mudahan bisa menunjukkan kembali kepada orang tua saya bahwa saya bukan orang yang merusak masa depan saya. Lanjut. Dan mungkin Lanjut tidak apa-apa, baru 1. mungkin insya Allah Lanjut. insya Allah tahu akan cara menjaga
Bukan menjaga otak. Nah, bukan menjaga otak. Otakmu udah terjaga. Menjaga korteks. Oke, lihat ke depan. Lanjutkan. Menjaga. Oke, good. You keren banget. You closing. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Ade Ekikia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat rekan kita hari ini. Good. Bismillah. Kau pasti lagi baca ayat kursi hari ini. Lagi berdoa. Maju ke depan kah biar close up. Siap, Ana standby di sini. You lihat mikrofonnya standby kan kak? Oke, lihat ke depan. You standby. Mbak Vera di Surabaya Bogor standby. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Laras Kembang dari Tasikmalaya. Oke, you belajar tentang apa? Saya belajar bahwa jangan mudah menyerah meskipun lelah. Tidak apa-apa, saya maafkan. Oke. Dan saya juga belajar bahwa untuk yakin kepada Allah. Jangan pernah ragu meskipun kita merasa kita belum sukses atau merasa bahwa diri kita belum cukup untuk mengatur masa depan, tapi dengan kita yakin kepada Allah, insya Allah Allah akan apa saya juga nggak tahu kawan. menuntut kita ke masa depan yang lebih baik, yang terbaik menurut Allah. Amazing, I like it. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Dia menjaga banget loh, biar gak ada gravit. Jadi ketika gravit langsung jadi. Good, cepat kayak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama anti siapa? Laras Kembang. You pasti punya wali kelas, namanya siapa? Pak Asep. Kok pakai Pak dong, jangan langsung Asep. Nama wali kelasnya siapa? Pak Asep. You berapa lama di Manpatas ini? 3 tahun. 3 tahun, dan sekarang you kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Kelas 12 maksudnya kan? Kelas 12, kelas 3 kok kembali ke SD kawan. Kelas 12 maksudnya kak, angkat lagi mikrofonnya kak. Dan nama ayah anda adalah? Usman. Bapak Usman maksudnya. Oke, dan nama ibunya adalah? Ibu Martini. Ibu Martini. Dan you adalah anak keberapa kak? Ke-1. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang Motivasi bersama pembicara dengan siapa? Bapak Happy. Bapak Happy Chandra. Astagfirullahaladzim. Sabar ya Allah, sabar. Kok hampir lupa nama aku kawan. Saya senang loh hari ini. Ini benar-benar unpredictable hari ini. Ana mohon Bapak Enjar yang terhormat. Ini kakak-kakak kita ini luar biasa. Spiritnya ini bisa mengalahkan kawan-kawan kita di zona Sumatera. Dan ini ada sertifikat titipan dari manajemen. Yang mendapatkan sertifikat nanti tolong untuk berkumpul di ruang mana Pak ya? Pak, ruang OSIS ya. Nanti kami atau ruang kepala boleh Pak? Nanti kami tanda tangani, kami kasih stand. Mohon izin Bapak untuk memberikan kepada mereka berdua. Ini sertifikat dari Chandra Production Management kami berikan untuk mereka. Oke, ini adalah ketua OSIS kita hari ini. And next. Oke, baru kalau Viko. Suaranya bagus nih. Iya, suaranya good voice. You cocok loh jadi MC, cocok deh. Ada juga yang cocok jadi MC, ada juga yang voice over. Ada yang voice over itu bass voice. Kalau voice over dia punya suara high voice, suara treble, nggak bisa jadi voice over. Contoh, TV One memang beda. Itu bass voice. Kalau pakai high voice, ya. Oh bisa. Oh boleh kak, boleh. Ada gak yang berani kak? Nah kasih sertifikat bener loh kak. Tapi yang suaranya bass voice loh kak. Jangan suara yang high voice. High voice tuh kayak gini kak. TV One memang beda. Aku mau laku suaranya. Ada yang mau coba nggak? Yang merasa Pak Happy, kayaknya saya suka deh. Dicoba Pak Arif. Pak Arif. Oke. Pak Arif masuk. Pak Arif coba Pak Arif. Kayaknya cocok Pak Arif. Sok, bismillah Pak Arif. Harus gol Pak Arif. Yuk. Coba Pak Arif. On mikrofonnya. Pakai ini aja. Pakai ini Pak Arif. Baterainya habis. Yuk katakan. Sesaat lagi Anda akan mengikuti TV One. Memang beda. Sesaat lagi Anda akan mengikuti TV One. Memang beda. Ulangi Pak. Good.
Ulangi Pak Arif. Ulangi Pak Arif. Sesaat lagi Anda akan mengikuti TV One. Memang beda. Sesaat lagi Anda akan mengikuti TV One. Memang beda. Amazing. Wow. Pak Arif suaranya bass voice lah. Ketika di teleponnya udah kedengeran suaranya mikrofonis banget. Ada lagi nggak Pak? Luar biasa. Coba Pak Koko. Kayaknya Pak Koko saat ngobrol tadi juga suaranya vibra banget gitu ya. Oke, Pak Koko standby ya Pak ya. Bisa diambil nggak gambarnya? Yuk. Tepuk tangan. Siap ya? Oke. Pak Koko dari mana? Dari Cikalong asli. Oke, Pak Koko, Bapak simulasi. Bapak katakan manfaat Tasikmalaya untuk Nusantara. Manfaat Tasikmalaya untuk Nusantara. Wow, amazing. Bapak katakan bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV Visible. Tepuk tangan. Cocok ini Pak. Emang ini sekolah plus keterampilan. Terampil skill powerful juga guru-gurunya. Tepuk tangan buat kita hari ini ya. Jadi kalau Bapak sudah sampai di TV Voice, bisa saya menghubungi. Masya Allah ya Rabbana. Oke siap Bapak, nanti kita kerjasama insyaallah. Silakan Nak untuk kembali ke domba. Allahu Akbar. Siap. Masya Allah. Oke, standby Kak. Kita menuju ke segmen terakhir. Ditutup semua alat tulis. Bismillah. Duduk dengan tenang kan? Semua rileks kembali. Oke, please. Semuanya move ke slide yang saya munculkan. Ada tulisan menarik di sana. Ada tulisan bergerak atau tertinggal. Ada tulisan bergerak atau tertinggal. Ketika pertanyaan ini kami lempar kepada Anda, maka ketika kami tanya bergerak atau tertinggal, semua manfaat akan menjawab apa? Taharrak. Fa inna fil harakati barakah. Bergeraklah, karena setiap gerakan itu ada keberkahan yang luar biasa. Orang yang hebat, dia move. Andaikan teman-teman manfaat hari ini, speednya hanya 20 km per jam. Setelah ini, please, speed Anda harus 60 km per jam. Jangan tertinggal. Manfaat Anda harus bergerak lebih cepat. 80 km per jam daripada sebelumnya. Bulan depan harus 120 km per jam. Karena Allah menciptakan alam ini bergerak, tidak ada yang stuck mati. Semuanya move. Fil harakah. Indah banget dilihatnya. Karena dia bergerak, brother. Allah menciptakan awannya bergerak, daunnya bergerak, ombaknya bergerak, semuanya fil harakah, move. Saya hari ini berbicara laisa faqat lisan, bukan hanya lisan, tapi jiwa raga anak gerakan untuk bicara depan Anda. Biar you bisa merasakan spirit anak hari ini. Indah banget. Karena apa? Semua yang hari ini hadir, semua tak bisa mengelak, bergerak atau tertinggal. Suka tidak suka hari ini perubahan sudah terjadi 10 tahun yang lalu sebelum Anda ke manfaat wujud Anda nggak kayak gini. Pernahkah hari ini Anda melihat foto Anda waktu SD? Dan Anda geli melihatnya. Saya tuh kalau pulang ke pemijahan, bapak saya bilang, Pi, kan dia kira sekedar. Iya, tapi waktu saya waktu tampil Kapukor di SD kelas 3, pas lihat Allahu Akbar ya. Itu adalah Happy Chandra zaman jahiliyah. Izin saya nggak mau lama-lama lihatnya. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, bukti Allah sudah menggerakkan alam ini. Raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Betul? Sekarang tak tahu dia kemana karena orang-orang sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu, Anda melihat ayah Anda, ibu Anda lagi megang handphone. Ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Ya, handphone Nokia. Itu handphone. Dulu ada.
tak tahu dia sekarang kemana. Sekarang orang-orang sudah hijrah. Kemana? Ke Android atau iPhone. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat handphone zaman Abu Jahal ini. Itu kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Saking beratnya itu handphone. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Punten pangresa, saya pernah menggunakan kostum ini di Tasikmalaya Selatan, di Pamijahan. Ayah namanya sekolah agama, setiap pulang SD, habis itu baru pamitan ke mama bapak, Pak, mau sekolah agama. Akhirnya kami menggunakan kostum yang satu ini. Sok, orang Cikalong, siapa yang pernah menggunakan kostum yang satu ini angkat tangan? Semua merasakan alam itu. Itu terjadi beberapa tahun silam. Hari ini adik-adikmu SD, mereka tak tahu itu sarung bisa multifungsi. Karena apa? Anak-anak generasi alfa hari ini kostumnya sudah berubah. Mereka kostumnya sudah seperti ini. Berarti kesimpulannya apa Pak Chandra? Yes, Allah sudah menggerakkan alam ini dengan cepat. Perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Kesimpulannya, zaman sudah berubah. 3 kata, zaman sudah berubah. Katakan. Zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah, kawan. Maka ungkapan ini sangat menarik. Kalau Anda mengatakan zaman sudah berubah, berubah itu baik. Hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrah kan strategi pelajar. Pola pikir pelajar manpatas yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Anak SMP 3 jam yang lalu Anda gak tahu korteks. Atas 4 jam yang lalu Anda gak tahu kisah Solomon. And now you know that. Anda sudah tahu itu. Waqad aradtum an hadza. Anda sudah hijrah hari ini. Keluar dari ruangan Anda sudah berdiri tegak ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Allah sudah menggerakkan. Yuk kita review otak kita 3 menit aja. 3 menit sebentar aja sebelum kita keluar ruangan. Yuk fokus ke layar yang kami munculkan di sini. 3 menit aja. Just 3 minutes. Fakat salah sudah kau. Anda fokus ke layar kalau Allah sudah menggerakkan kita beberapa tahun silam. Kadang kita nggak sadar badar. Sebentar aja. 3 menit aja Kak. Fokus ke layar. Anda gak sadar, teman-teman manpatas Anda gak sadar kalau Allah sudah menggerakkan Anda semua sampai hari ini. Bapak Ibu guru yang terhormat yang di belakang pun ada digerakkan Rabb Jalla Jalaluh. Wa qad ikhtarallahu lak. Allah yang sudah memilih Anda sebagai karir sebagai seorang guru yang hebat di sini. Dulu Anda pernah berada di zona TK mungkin. Teman-teman manpatas SMP, dulu Anda pernah menggunakan kostum yang satu ini. Dan Anda pun teman-teman SMP di luar sana, Anda pernah menggunakan kostum ini sebelum masuk ke manpatas. Dan teman-teman di luar sana, you juga sama. Yang anak-anak man tak terkalahkan dengan kawan-kawan kita di luar sana. Ketika saya katakan ini kepada Anda mengatakan, Pak Chandra, itu sudah lewat Pak Hebe. Seragam merah putihku sudah aku tanggalkan karena aku sudah mengatakan selamat tinggal seragam sekolahku. Teman-teman manpatas yang kelas 12, sesaat lagi kau akan menanggalkan semua seragammu. Anak-anak SMP, ketika Allah sudah memilih Anda akan masuk ke alam ini dengan sempurna. Anda akan nyaman bersama mereka, belajar menyelami samudra ilmu bersama para guru-guru hebat di tanah ini. Teman-teman man yang kelas 10, 11, 12, Anda sudah menggoreskan cerita hebat di tanah ini. Bersama guru. Guru-guru yang terhebat yang di belakang sana, Anda pun punya cita-cita, mimpi, dan cinta. Anda yang di depan kami, ketika saya munculkan gambar ini, Pak Happy, Pak Chandra, aku impianku satu Pak Happy. Aku suatu saat aku di wisuda Ustaz. Apakah aku S1, S2? Saya membayangkan Anda di wisuda. Para guru, Anda lagi menikmati proses kuliah, suatu saat Anda akan di wisuda. Ketika di wisuda, you pernah gak membayangkan Anda pakai jubah kebanggaan Anda pakai kostum yang Anda rindukan sejak lama.
Anda dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama, Anda tampil ke situ. Dengan langkah yang pasti, menundukkan di depan sang kepala. Ketika turun dari panggung sebelah kiri, wallahi, ibumu pasti berlinang air mata melihat Anda menggunakan jubah kebanggaan hari itu. Tidak sedikit mahasiswa-mahasiswa merapat bersujud di kaki ibunya sambil mengatakan, "Bunda, kenapa ibu menangis?" Nah, ibu bangga punya anakku. Pelukan itu hangat banget. Hangat banget. Ayah ibu yang di belakang, bapak ibu guru, innama bu'istu mu'alliman, kata Nabi, aku diutus sebagai guru dan mereka adalah pejuang-pejuang menuju surga Allah Azza wa Jalla. Terjadi di Manado people. Anak MC bersama protokol gubernur. Baru mau mulai acara MC wisuda, anak bilang, wisudawan wisudawati memasuki balai pertemuan. Protokol di belakang teriak, "Pak Chandra, tolong jangan mulai dulu Pak Chandra. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampone, kasihan dia Pak Chandra. Kita nunggu sebentar. Tolong semuanya tunggu sebentar." Semua 500 orang menunggu wisudawan itu belum datang. Kok bisa berani-beraninya di hari wisuda dia terlambat? Kita menunggu hampir 30 menit. Anda tahu siapa wisudawan yang terlambat di hari wisuda? Di Manado hari itu. Terjadi tahun 2018 dan kami saksinya. Anda lihat tayangan ini dengan hati, bukan dengan mata. Siapa wisudawan yang datang terlambat? Dan kenapa dia terlambat? Ini jawabannya, people. Dia sujud di kaki sang ayah. Dia bukan nilainya cum laude, nak. Dia terlambat kenapa? Dia membawa kursi roda dari sebelum subuh. Menelusuri jalan Watampone menuju ke kampus. Hampir 2 jam lebih dia membawa kursi roda sang ayah. Semua mata tertuju kepada dia. People, semua mata tertuju kepada dia. Dia menggunakan peci yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Dia bukan anak yang cum laude, dia bukan anak yang prestasinya terbaik. Manpatas lahir bukan hanya melahirkan generasi yang pintar, tapi harus berkarakter. Orang pintar udah banyak di negeri ini. Yang berkarakter itu yang dirindukan. Tayangan video ini saya bawa ke kampus UIN Araniri Aceh. Tahun 2019, bulan Februari, Pak Rektor mengatakan, "Pak Chandra, saatnya di kampus kami untuk memberikan motivasi untuk calon wisudawan-wisudawati." Oh, Ustadz, anak tampil di kampus itu. Anak motivasi hampir ratusan orang wisudawan-wisudawati yang akan diwisuda minggu depannya. You tahu, di kampus inilah terjadi lagi Allah menunjukkan satu potret kepada kami. You tahu apa yang terjadi? Baru anak bicara 15 menit, tiba-tiba ada anak Lok Semawe. Dia paling pojok. Perempuan itu dia teriak, "Pak Chandra, Bapak baru bicara 15 menit, aku lihat tayangan video anak Manado tadi. Wallahi Pak Chandra, minggu depan aku akan diwisuda, aku akan kasih kado terindahku untuk orang tuaku. Aku akan wisuda dan togaku akan aku berikan untuk orang tuaku yang sudah berjuang untuk aku, Pak Chandra. Pak Chandra tolong untuk hadir ya Pak Chandra minggu depan ke Aceh lagi." Saya bilang, "Siap, Mbak." Namanya siapa? Dia mengatakan, "Pak Chandra, namaku Rina Maharami." Dia teriak,
Aku akan divisa loh Pak Chandra. Ibuku, ayahku pasti akan suka aku wisuda minggu depan. Tapi you tahu, minggu depannya kami datang lagi ke Nanggul Aceh Darussalam. Kami cari anak itu. Ternyata Allah berkehendak lain. Dia sakit dan meninggal dunia. Viral di media sosial hari itu. Detik-detik mau diwisuda, dia nggak merasakan indahnya pakai toga. Dia nggak merasakan indahnya memberikan toga untuk sang ayah bundanya. Yang ada adalah kain kafan menyelimutinya dan keranjang mayat. Seluruh wisudawan-wisudawati mengantarkannya. Tapi itu apa yang terjadi? Ketika kami sebutkan Rina Maharami, anak MC di samping, seorang ayah, dia menarik jas kami sambil mengatakan, Pak Chandra, aku adalah ayah dari almarhumah Pak Chandra. Bisakah aku naik ke atas panggung? Protokoler mengizinkan beliau naik ke atas panggung menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Ini real, terjadi bulan Februari 1 tahun sebelum pandemi COVID-19 2019. Antum gak ada kesibukan Pak? Ya Allah, antum gak ada kesibukan ya? Masya Allah, Masya Allah, ya Rabb. Anak-anak fokus. Iya ya. Pak Arif juga nangis. Anda lihat ayah ini penuh dengan cinta, mewakili almarhumah, dan dia maju ke depan. Tanah Rencong hari itu berduka kawan. Uin Arane di Aceh berduka. Seluruh Uin di negeri ini pun merasakan duka. Kehilangan sang impian hebat tanah Nanggul Aceh, Serambi Makkah Darussalam. Hari itu setiap kemanapun saya pergi, saya bawa tayangan ini. Wallahi, di satu titik, satu kampus hari itu saya masih ingat di Semarang, di Undip. Di lantai 1, mahasiswanya. Lantai 2, orang tuanya. You tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba semua mahasiswa teriak, Pak Chandra, mohon izin bisa sebentar gak? Saya naik lantai 2, kami naik lantai 2. Kami ingin peluk orang tua sebentar ya Pak Chandra. Dan dia peluk orang tuanya masing-masing. Ketika motivasi UNBK sebelum pandemi, ketika kami katakan tentang ini, mereka mencari orang tuanya tanpa mereka sadari mereka memeluk orang tuanya masing-masing di Manado, Surabaya, di Papua, dan di Merauke. Dan dia peluk orang tuanya sambil dia berdoa, Allahumma tawwil a'maruna. Ya Allah, panjangkan umur kami. Wa amar walidina, dan umur orang tua kami ini ya Allah. Innaka khairul musta'in wa sahih sadana. Sehatkan jasad kami dan orang tua kami, sambil berbisik di telinga sang ayah bundanya. Kenapa Bapak? Pasti Anda berusaha. Andai kan Pak Ngersat, Bapak Kepala Madrasah mengatakan Pak Happy, orang tuanya ada di zona lapangan sana. Pasti ingin cepat-cepat Pak Happy saya ini lari mencari orang tuaku di lapangan. Dan Anda akan peluk dia dengan penuh cinta. 5 detik Anda memeluk orang tuamu kawan. Sang ayah, ibu, bapak, ibu guru yang sudah punya buah hati. Anda memeluk anak Anda just 5 seconds. Hanya 5 detik, dahsyatnya luar biasa. Seperti pelukan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra qabla wafati, sebelum Nabi wafat. Dia memeluk Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan membisikkan di telinga kanan Fatimah sambil Fatimah itu tersenyum. Apa dasar kekuatan pelukan? Anda peluk orang tua 4 detik saja. Itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Ayah bunda, bapak ibu guru punten, Anda peluk anak Anda 5 detik saja.
bisa mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta. Anda peluk orang tua Anda 5 second, 5 detik aja. Allahu Akbar. Allah menggerakkan dalam dahsyatnya pelukan bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Nabi memeluk Fatimah Zahra. Di telinga kiri Fatimah, Nabi berbisik dan Fatimah menangis. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, Fatimah langsung dia tersenyum. Dia tahu kenapa itu? Karena dia memeluknya penuh dengan cinta dan berbisik di telinga kirinya, wahai putriku Sayyidah Fatimah Zahra, saya Didi al-ajal, ajalku sudah mendekat wahai putriku. Dan Fatimah langsung dia menangis. Kenapa Fatimah langsung dia tersenyum? Saat dibisikkan telinga kanan sambil memeluk, Nabi mengatakan, putriku, walaupun aku sudah tiada, tapi kau nanti akan menyusulku ke surga. Kau adalah orang yang pertama di antara keluargaku, dan kau akan menjadi figur untuk para muslimat di muka bumi ini. Kau akan menjadi figur untuk para mukminat di muka bumi ini. Please people, peluklah orang-orang tercinta Anda. Di situ akan ada roh mahabbah, roh cinta. Kita nggak boleh sombong, manfaat nggak boleh sombong, nggak boleh kasar diri. Teman-teman SMP juga sama ya, nggak boleh sombong. Saatnya wujudkan kembali Nusantara kalau kita bisa move, bergerak, dan di situ ada keberkahan. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Antum kenapa pada nangis? 10 menit yang lalu Anda masih tertawa. Dalam sekejap Anda pada nangis. Antum nggak sadar ya? Itu namanya public speaking. Antum gak sadar ya, itu namanya adalah style of communication. Yang bikin antum nangis apa? Bukan videonya, bukan gambarnya, bukan tulisannya, karena saya yang ngomongnya kayak gitu. Kalau saya balikan lagi ini tayangan, saya kembalikan ke awal, saya kembalikan ke awal, saya kembalikan ke awal, muncul di sini. Dan tiba-tiba saya ngomong kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya punya cerita ya. Tahu nggak? Dulu kan saya ke Manado ya. Pas di Manado, ada wisuda. Ya udah saya MC lah gitu kan. Habis itu tiba-tiba protokol teriak loh. Pagorowo kita di belakang. Dia bilang, Pak Epi, tong dimulai lah itu aya hiji deui terlambat eta. Saya penasaran itu siapa itu yang terlambat teh. Pas dilihat ada videonya nih, bilang, lihat ya teman-teman ya. Nah, eta si bapana eta bapana ya. Dulu terlambat tuh di belakang tuh itu. Nah, ya, eta yang baju putih awas ya, awas. Kalau saya ngomong kayak gitu, Anda pun tertawa. Anda nggak sadar bahwa smart motivation, seminar motivasi nasional hari ini, kami combine antara motivasi dan zona bicara. Kalau bicara itu bisa menghipno lawan bicaranya, berapa ribu pun pesertanya, karena saya bicara bukan hanya lisan, tapi hati pun ikut bicara. Kalau kita bicara dari hati, lawan bicara kita akan menerimanya dengan hati. Kalau kita bicaranya ikhlas, lawan bicara kita akan menerimanya dengan ikhlas. Tapi kalau saya ngomongnya kayak tadi, kayak gini kan, lihat orang ini, lihat dengan hati, bukan dengan mata. Tuh, cara diri kalau kayak gini kan. Hey people, Anda kena prank loh hari ini, tapi ada segmen motivasi, Anda tetap dapat nilainya. Tepuk tangan dong buat boy people hari ini kan. Tahu nggak kenapa dibikin tertawa lagi? Ustaz, Ana khawatir banget loh, panjang punten ya, Bapak Panitia, Ibu Panitia. Saya khawatir kalau Anda nggak tertawa lagi di menit terakhir barusan, bahaya. Anda akan bawa cerita ini sampai di jalan. Pas sampai rumah, orang tuanya nanya, astagfirullahaladzim, diapain anak gue di sini ya? Matanya udah gak berbentuk mata manusia kayak gini. Jadi makhluk seperti apa Anda ini? Anda nangis sampai tertawa. Jadi Anda tertawa lagi, hormon endorfinnya bahagia lagi. Anda lupakan cerita tadi, tapi sekalipun walaupun Anda lupakan, tapi Anda dapat nilai yang luar biasa karena Anda mendapatkan ibrah dan hikmah dari alam Man 4 Tasikmalaya hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka boleh dong Bapak Ibu guru
yang akan memberikan testimoni ke depan. Kira-kira apa testimoni untuk hari ini dan pesan buat anak-anak. Bapak Ibu guru, saya kasih sertifikat loh, buat gurunya belum. Operator ngasih kesempatan hanya 1 menit atau 2 menit Bapak Ibu guru untuk memberikan testimoni. Silakan Bapak Ibu guru. Ibu Haja Imas ada? Kami persilakan Ibu Haja Imas. Ini request dari Pak Kamal Soba, Kepala Madrasah, dan kami tunggu Ibu. Masih ada waktu 4 menit. Ada? Ahlan wa sahlan Bunda, silakan. Tepuk tangan buat ibu kita. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Bunda, dipegang mikrofonnya. Oke, bisa lihat. Oke, Bunda, hampir 3 jam loh saya bicara di sini dan ibu melihat ekspresi anak-anak yang dinamik, maksudnya dinamikanya banyak. Janganlah kau nangis lagi kan. Udah selesai cerita kita. Dengerin ibu kita hari ini. Apa yang akan ibu sampaikan hari ini? Monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak. Semangat sekali pada anak-anak. Terima kasih atas motivasinya. Mudah-mudahan kalian bisa mendengarkan dan melaksanakan apa yang Bapak Heru menginginkan kalian pada ikuti semangat belajarnya untuk masa depan kalian. Jangan ada kata lelah, harus semangat dan mungkin itu saja. Siap Bunda. Tepuk tangan buat ibu hari ini. Bu, ini ada ibu sebagai apa di sini? Guru Pak. Guru materi apa Bunda? Bahasa Inggris. Good English, bu. Good English. Oh, Masya Allah. It's nice to see you here, my teacher. Ini ada sertifikat for you here. Oke. Mudah-mudahan berkenan. Oke, iya. Iya, karena saya lahir gak nangis Bunda. Good English. Ini Bunda ini luar biasa nih, bahasa Inggrisnya keren banget. Bahagia terus. Iya Bu, saya lagi tidur pun bahagia. Iya. Bunda senang deh hari ini. Tepuk tangan buat Bunda hari ini ya. Bunda, ini ada sertifikat. Kita ambil gambarnya Bunda, nanti akan viral di YouTube Bunda. 3, 2, 1, standby. Oke, sudah? Terima kasih Bunda, jazakillah khair, barakallahu fiik. Silakan kembali ke tempat dan tepuk tangan buat Bunda kita hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka my people, usai sudah acara hari ini, jadilah seperti motor-motor yang hebat ini. Tidak ada yang saling bertabrakan, tidak ada yang saling bersenggolan, semuanya senada seirama, tidak ada yang saling menjatuhkan, indah dipandang mata. Motor-motor ini keren, kenapa? Manpatas juga harus senada seirama seperti mereka. Gurunya semua harmoni, anak didiknya juga sama. Maka tepat hari ini semangat baru harus berubah. Saatnya saya Happy Chandra bersama tim untuk kembali ke Zola Jakarta. Pangarsa hatur nuhun, kami diberi kesempatan tepuk tangan buat beliau hari ini. Sebentar, wallahi jarang loh teman-teman. Saya mengira Bapak memberikan sambutan, habis itu udah selesai Pak. Biasanya yang udah ya. Pak Happy, mohon maaf punten, saya nggak bisa ngikutin sampai selesai karena kami ada kegiatan lain gitu ya. Ini amazing. Beliau duduk dari awal sampai akhir menikmati dan melihat ekspresi Anda yang aneh-aneh ini. Gitu ya. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Baik, terima kasih my people. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, yo getarkan Nusantara dengan tangan Anda. Angkat tangan kanannya Biba. Kepalkan tangannya. You katakan takbir. Ketika kami katakan takbir, doa Allahu Akbar. Takbir. Ketika anak katakan are you ready? Jawabannya adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Angkat power vokalmu. Are you ready? Yes sir. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini bebas. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri Atur nuhun, Bapak. tangan untuk Pak Happy Jazakallah khair. Chandra.
Bawa kursi. Pas duduk teh kalau ya. Entar bapak kan Pak. Bapaknya. Bapak kursi enggak nyenak kursi lagi. Ya berdiri salah. Nyenak kursi itu digosok dulu Pak. Empat. Yang perempuan yang tengah agak Lari, kursinya lari. kasihan yang belakang. Iya.